Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-59 tentang Umroh Qadha. Al-Hakim mengatakan, dengan tibanya bulan Zulqa'dah, tersiar kabar di mana-mana bahwa Rasulullah dan para sahabat hendak melaksanakan Umroh Qadha. Siapapun yang dahulu ikut dalam peristiwa Hudaybiyah diharapkan tidak ada yang ketinggalan. Karena itu, mereka pun berangkat, kecuali yang gugur syahid. Di samping mereka, ada pula orang-orang yang memang ingin melakukan umrah. Jumlah mereka 2.000 orang, selain wanita dan anak-anak. Madinah diwakilkan kepada Uwaif Abu Rahm Al-Ghifari. Ada 60 ekor unta untuk korban yang dibawa. Najiyah bin Jundab ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk mengurusi hewan korban ini. Beliau mengenakan pakaian ihram sejak dari Zulhulaifah dan bertalbiyah. Kaum muslimin pun mengikuti langkah beliau tersebut. Rasulullah juga tidak lupa menyiapkan senjata dan pasukan karena mengkhawatirkan pihak Quraisy yang akan berkhianat. Setibanya di Ujaj, seluruh senjata diturunkan, seperti perisai, anak panah, pedang, dan tombak. Penanggung jawab persenjataan ini adalah Aus bin Khawli Al-Ansari bersama 100 orang. Beliau masuk Mekah sambil membawa senjata seperti layaknya seorang pengembara, berupa pedang yang disarungkan. Ketika Rasulullah masuk Mekah, beliau naik di atas punggung untanya yang bernama Al-Qaswa, sedangkan kaum muslimin menyandang pedang di pinggang. Mereka berkerumun di sekitar beliau sambil mengucapkan talbiyah. Sementara itu, orang-orang musyrik mengungsi ke Bukit Qoiqoan yang terletak di sebelah utara Mekah untuk melihat apa yang dilakukan kaum muslimin. Mereka saling kasak-kusuk. Para utusan yang sedang digerogoti penyakit Yasrib telah datang kepada kalian. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan cepat dalam 3 kali putaran dan berjalan biasa antara 2 rukun. Beliau memerintahkan hal ini untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang musyrik. Beliau juga memerintahkan agar mereka menyelempangkan kain di pundak kiri dan membuka pundak kanan, dan ujung kain itu terselempangkan di pundak kiri. Beliau masuk Mekah dari arah Saniyah dengan jalan memutar. Orang-orang musyrik berbasis melihat beliau. Beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga tiba di rukun. Kemudian beliau tawaf yang diikuti kaum muslimin. Abdullah bin Rawahah berada di depan beliau sambil melantunkan syair dan menyandang pedang. Wahai orang-orang kafir, biarkan dia berjalan. Biarkanlah, karena setiap kebaikan itu ada pada utusannya. Allah yang Maha Pengasih telah menurunkan kepada Rasulnya wahyu yang dibaca setiap waktu. Ya Rabbi, aku beriman kepada sabdanya. Aku melihat kebenaran itu dengan menerimanya, bahwa kematian terbaik adalah di jalannya. Hari ini kami memerangi kalian dengan wahyunya, dengan pukulan yang menghilangkan kepala dari leher, yang membuat orang lupa terhadap kekasihnya. Dalam hadis Anas disebutkan bahwa Umar berkata, "Wahai Ibnu Rahwah, bagaimana mungkin di hadapan Rasulullah dan di tanah suci engkau melantunkan syair?" Rasulullah bersabda, "Biarkan saja dia, wahai Umar. Dia lebih cekatan merangkai syair daripada mencabut anak panah." Beliau dan kaum muslimin berjalan cepat dalam 3 kali putaran tawaf. Tatkala orang-orang musyrik melihat jalan beliau seperti itu, mereka berkata kepada yang lain, "Itukah orang-orang yang kalian katakan sedang digerogoti penyakit? Mereka lebih perkasa daripada ini dan itu." Usai tawaf, beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, sedangkan hewan korban ada di Marwah. Beliau bersabda, "Disinilah tempat menyembelih hewan korban, dan setiap tempat di Mekah bisa dijadikan tempat menyembelih hewan korban." Beliau menyembelih korban di Marwah dan mencukur rambut. Maka kaum muslimin juga mengikuti beliau. Kemudian beliau mengirim utusan ke Ya'juj untuk menjaga persenjataan, dan orang-orang yang sebelumnya menjaga persenjataan itu datang untuk melaksanakan manasik umrah. Rasulullah menetap di Mekah selama 3 hari. Pada pagi hari, keempat orang-orang musyrik menemui Ali dan berkata kepadanya, "Sampaikan kepada rekanmu
tinggalkanlah tempat kami karena waktunya sudah habis. Maka beliau keluar dari Mekah singgah di Sarf dan menginap di sana. Saat beliau keluar dari Mekah bersama kaum muslimin, Putri Hamzah membuntuti di belakang mereka sambil berteriak, "Paman, paman!" Nah, Ali mengambilnya. Namun Ja'far dan Zaid tidak mau kalah. Mereka berebut untuk mendapatkannya. Lalu Nabi memberikannya kepada Ja'far, sebab bibi anak itu adalah istri Ja'far. Saat umrah ini, Rasulullah menikahi Maimunah binti Al-Haris Al-Amiriyah. Sebelum memasuki Makkah, beliau sudah mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menemui Maimunah. Maimunah sendiri telah menyerahkan urusan dirinya kepada Al-Abbas karena saudarinya yaitu Ummul Fadl adalah istri Al-Abbas. Saat keluar dari Mekah, beliau mewakilkan kepada Abu Rafi untuk membawa Maimunah hingga bertemu di Sarf dan menetap di sana. Umroh ini dinamakan Umroh Qodok karena dimaksudkan sebagai qodok atau pengganti dari umroh yang telah gagal dilaksanakan setahun sebelumnya saat peristiwa Hudaybiyah, atau karena dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Pertimbangan kedua ini lebih bisa diterima para peneliti. Umroh kali ini mempunyai 4 nama umroh, yaitu Umroh Qodok, Umroh Qadiyah, Qisas, dan Sulh. Kemudian sepulang dari Umroh Qodok ini, beliau mengirim beberapa satuan pasukan. Yang pertama, satuan pasukan Ibnu Abul Auja pada bulan Zulhijjah 7 Hijriah bersama 50 orang ke Bani Sulaim. Tujuannya adalah menyeru mereka kepada Islam. Mereka menjawab, "Kami tidak membutuhkan ajakan kalian terhadap kami." Akhirnya terjadi pertempuran yang sengit. Abul Auja terluka di dalam pertempuran ini dan ada 2 orang dari pihak musuh yang ditawan. Yang kedua, satuan pasukan Ghalib bin Abdullah ke tempat musibah yang menimpa Bashir bin Sa'ad di Fadak pada bulan Safar 8 Hijriah. Ia berangkat bersama 200 personel. Mereka berhasil mendapatkan ternak dan beberapa orang di pihak musuh tewas. Yang ketiga, satuan pasukan Zatu Atlah pada bulan Rabiul Awal 8 Hijriah. Bani Quda'ah telah menghimpun pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Maka beliau mengirim Ka'bah bin Umair Al-Ansari bersama 50 orang. Setelah berhadapan dengan musuh, dia menyeru mereka agar mau masuk Islam. Namun mereka menolaknya. Musuh menghujani pasukan muslimin ini dengan anak panah hingga menyebabkan mereka semua gugur. Kecuali seorang saja yang bisa menyelinap dari kaum muslimin yang sudah meninggal. Yang keempat, satuan pasukan Syuja bin Wahab bersama 25 orang pada Rabiul Awal 8 Hijriah. Bani Hawazin pada waktu sebelumnya seringkali mengulurkan bantuan kepada musuh. Kali ini kaum muslimin mendapatkan hewan-hewan ternak dari musuh. Karena itu Rasulullah mengutus Syuja bin Wahab Al-Asadi ke sana bersama 25 orang. Kali ini kaum muslimin mendapatkan hewan-hewan ternak dari musuh.